Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memberikan paparan mengenai visualisasi tren penjualan 5 perusahaan retail. Yang pertama akan dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Nabila Paraswati akan memberikan visualisasi tren penjualan perusahaan target. Dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami kenaikan net sales sebesar 4%. Sedangkan dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami kenaikan yang sama, yaitu sebesar 4%. Walaupun persentase kenaikan sama, tetapi perusahaan tetap mampu membukukan laba. Untuk tahun 2019 ke tahun 2020 merupakan kenaikan yang paling signifikan, yaitu sebesar 20%. Menurut kami, hal ini terjadi karena terjadinya pandemi COVID yang membuat konsumen beralih untuk belanja secara online dan terjadinya peristiwa panic buying di sejumlah gerai retail yang ada di seluruh dunia. Sedangkan dari tahun 2020 ke tahun 2021 merupakan kelanjutan dari masa pandemi yang membuat perusahaan tetap dapat membukukan laba yang cukup besar, yaitu sebesar 13%. Walaupun mengalami penurunan yang cukup signifikan, hal ini tetap lebih besar dari kenaikan di tahun 2017, 2018, dan 2019. Dalam 5 tahunan, perusahaan target mampu memiliki rata-rata net sales sebesar 85,1 miliar US dollar. Perkenalkan, nama saya Rizkia Bunga Amalia. Saya akan menjelaskan tentang visualisasi tren penjualan perusahaan Amazon. Tren penjualan perusahaan Amazon meningkat dari tahun 2017 sampai tahun 2021 karena jumlah net sales Amazon bertambah setiap tahunnya, di mana pada tahun 2018 penjualannya mengalami peningkatan sebesar 31% dari tahun sebelumnya yang hanya 177,9 miliar US dollar menjadi 232,9 miliar US dollar. Lalu, pertumbuhan net sales Amazon yang paling signifikan adalah pada tahun 2020, yakni sebesar 38%, atau dengan jumlah net sales sebesar 386,1 miliar US dollar. Hal ini diduga karena adanya pandemi COVID-19, di mana konsumen memanfaatkan Amazon sebagai tempat berbelanja online untuk memenuhi kebutuhannya demi mengurangi risiko terinfeksi dari virus corona. Sedangkan dari tahun 2020 ke tahun 2021, peningkatan net sales Amazon tidak sesignifikan pada tahun sebelumnya, yakni hanya sebesar 22% diduga karena keadaan pandemi COVID-19 sudah mulai terkendali dan peristiwa panic buying juga sudah jarang terjadi. Jika dirata-ratakan, perusahaan Amazon mampu mencatatkan net sales selama 5 tahun sebesar 309,4 miliar US dollar. Perkenalkan, nama saya Nadia Meiselas. Saya akan menjelaskan visualisasi tren penjualan perusahaan Walmart. Dari tahun 2017 ke tahun 2018, kenaikan net sales perusahaan Walmart sebesar 3%. Walaupun tidak signifikan, tetapi perusahaan tetap mampu membukukan laba. Sedangkan tahun 2018 ke tahun 2019 juga sama, hanya mengalami kenaikan net sales sebesar 3%. Menurut kami, walaupun tetap dapat membukukan laba, persentase kenaikannya stagnan hanya 3%, yang mana hal ini sama persentasenya dengan tahun sebelumnya. Untuk tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami tren penurunan persentase sebesar 2%. Menurut kami, hal ini terjadi karena di tahun tersebut terjadi pandemi COVID-19 yang mengharuskan konsumen berbelanja dari rumah secara online. Seperti yang kita ketahui, Walmart lebih banyak porsinya melayani penjualan secara langsung di gerai atau toko mereka sendiri, dibandingkan melayani penjualan secara online. Dan menurut kami, Walmart lambat untuk bisa beradaptasi ke penjualan secara online di tahun tersebut, yang mengakibatkan Walmart hanya bisa mendapatkan persentase 2% untuk net sales-nya. Tidak seperti Amazon yang dapat melayani penjualan secara online. Untuk dari tahun 2020 ke tahun 2021, merupakan kenaikan net sales paling signifikan, yaitu sebesar 7%. Menurut kami, Walmart sudah belajar dari tahun sebelumnya yang mengharuskan mereka menambah porsi penjualannya secara online agar dapat menarik pelanggan yang lebih banyak lagi. Dan hal itu terbukti di tahun 2021, Walmart sudah beradaptasi dengan menambah porsi penjualannya secara online. Sedangkan untuk rata-rata net sales perusahaan Walmart sendiri berada pada 516,6 miliar US dollar. Perkenalkan, saya Sandra Gita akan menjelaskan visualisasi perusahaan Walgreens. Dari tahun 2017 ke tahun 2018, Walgreens mencatatkan laba dalam net sale yaitu sebesar 11%. Jika dibandingkan tahun-tahun berikutnya dan menjadikan tahun tersebut merupakan kenaikan net sale yang paling signifikan. Untuk dari tahun 2018 ke tahun 2019 merupakan tahun yang sedikit kelam untuk Walgreens
karena mereka mengalami kerugian sampai 9% untuk net sale-nya, yang dimana hal ini tentunya sangat merugikan perusahaan karena seharusnya penjualan menghasilkan laba malah mendapatkan kerugian. Kerugian ini juga menjadikan satu-satunya perusahaan yang ada di pilihan kami mengalami minus terbesar untuk net sale-nya. Tetapi hal tersebut menjadi pelajaran besar bagi perusahaan Walgreens untuk belajar dan memperbaiki kesalahan. Terbukti dari tahun 2019 ke tahun 2020, akhirnya Walgreens mencatatkan laba dalam net sale-nya sebesar 2%. Walaupun bukan angka yang besar, tetapi Walgreens mampu membalikan keadaan menjadi untung di tahun 2020. Kami juga berpendapat bahwa hal ini dikarenakan adanya masa pandemi COVID-19 seperti terjadinya panic buying ke sejumlah toko retail, salah satunya yaitu Walgreens. Kenaikan persentase net sale ini terus berkelanjutan hingga ke tahun 2021. Terbukti dari tahun 2020 ke tahun 2021, mereka mampu menaikkan menjadi 9%. Walaupun bukan kenaikan yang signifikan, tetapi jika diukur dari tahun 2019, yang mengalami kenaikan 9% merupakan keadaan yang sangat bagus karena dapat mencatatkan laba yang sangat baik bagi perusahaan. Sedangkan untuk rata-rata net sale-nya dalam 5 tahun yaitu sebesar 124,9 miliar US dollar. Perkenalkan, nama saya Catherine Juliana akan memberikan visualisasi tren penjualan dari perusahaan Carrefour. Jadi, dari tahun 2017 ke tahun 2018, perusahaan Carrefour mengalami minus sampai dengan minus 8%. Walaupun penurunan drastis, tetapi tahun terburuk Carrefour berada di tahun 2020 dalam net sales-nya. Menurut kelompok kami, hal ini terjadi karena Carrefour terlalu banyak mengekspansi ke negara lain daripada fokus untuk membesarkan brandnya di kota asalnya. Karena jika terlalu banyak ekspansi ke negara lain membuat perusahaan sulit fokus yang akan mengakibatkan tidak maksimalnya kinerja perusahaan pusat untuk memberikan arahan kepada perusahaan cabangnya. Seperti halnya Carrefour pernah mengalami salah langkah dengan ekspansi ke negara Singapura karena saingannya yang sangat besar, yaitu Fairprice yang sudah jauh lebih mature jika dibandingkan dengan Carrefour itu sendiri. Alhasil, Carrefour sendiri gulung tikar dari negara Singapura. Dari tahun 2018 ke tahun 2019, Carrefour sudah cukup mencegah perusahaannya mengalami kerugian. Tetapi di waktu yang sama, Carrefour juga tidak mampu menciptakan laba karena tidak ada kenaikan yang signifikan. Terbukti untuk tahun 2019, net sales-nya sebesar 0%. Jika biasanya pandemi COVID-19 membawa keuntungan bagi perusahaan retail, hal ini tidak berlaku bagi Carrefour karena perusahaan tersebut mencatatkan kerugian net sales-nya sebesar minus 2%. Kami menduga hal ini karena seperti yang kita tahu bahwa Carrefour hanya melayani dan menjual produknya di toko atau mall secara langsung dan jarang menjual produknya di media online. Artinya, dengan penurunan ini, Carrefour juga tidak mampu beradaptasi dengan pandemi COVID-19. Barulah dari tahun 2020 ke tahun 2021, Carrefour mampu beradaptasi dengan pandemi COVID-19, yang mana hal ini dapat dilihat dari net sales-nya naik menjadi 3%. Menurut kami, suatu langkah yang bagus bagi Carrefour dengan banyak menutup cabangnya di negara lain dan lebih memfokuskan dan memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan agar perusahaan mendapat keuntungan dan Carrefour bisa tetap berdiri secara berkelanjutan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Rabal Nilidanta. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekuatan merek yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi. Jadi untuk berdasarkan jumlah net sales, Walmart yang lebih unggul karena jumlahnya dari tahun ke tahun paling besar di antara kelima perusahaan yang telah kami bandingkan tadi. Tetapi jika berdasarkan persentase kenaikan net sales dari tahun ke tahun, Amazon unggul dari segi kekuatan merek. Karena menurut kami persentase kenaikan net sales Amazon itu sendiri jumlahnya paling besar. Hal itu dikarenakan yang pertama, perusahaan Amazon memiliki kapitalisasi pasar yang paling besar di Amerika Serikat bahkan di dunia sekalipun. Yang kedua, porsi penjualan Amazon secara online sangat memengaruhi kenaikan net sales dari kapitalisasi mereka itu sendiri. Yang terakhir itu jika persentase kenaikan net sales Amazon tetap berada di sekitaran 20%, maka kami menduga Amazon memungkinkan untuk menyusul Walmart di bidang net sales-nya sekitaran di 500 miliar US dollar.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang soal diskusi nomor 2, yaitu terkait kelebihan penggunaan visualisasi. Pertama adalah menarik perhatian audiens. Implementasi visualisasi dalam presentasi dapat membuat audiens lebih tertarik dan lebih fokus dalam mendengarkan presentasi. Kedua, memberikan gambaran mengenai materi yang disampaikan pada audiens. Dengan memberikan visualisasi, baik berupa grafik ataupun tabel, audiens akan dapat lebih memahami apa yang dijelaskan oleh pembicara. Dan yang ketiga adalah dengan adanya visualisasi data dapat memudahkan pembicara untuk menjelaskan bagaimana kondisi dari data yang sedang ia paparkan. Kelebihan selanjutnya ialah memberikan informasi yang autentik agar dapat dipercaya oleh audiens. Data yang digambarkan dalam bentuk visual dapat membuat audiens lebih percaya dengan apa yang dijelaskan oleh pembicara. Selanjutnya, memberikan informasi inti dari suatu data berupa hubungan antar bagian-bagian data. Dengan visualisasi, audiens dapat melihat hubungan antar bagian data yang terdapat di dalam gambar tersebut. Selanjutnya, mendukung proses pengambilan keputusan. Dengan visualisasi dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil ke depannya. Misalnya terkait data prediksi penjualan dan pengambilan apa yang akan diambil untuk ke depannya. Baiklah, selanjutnya di sini ada kekurangan penggunaan visualisasi. Yang pertama, membutuhkan keterampilan dalam membuatnya. Lalu yang kedua, membutuhkan pemahaman yang lebih dalam untuk menjelaskan grafik atau tabel. Lalu yang ketiga, membutuhkan waktu lama dalam persiapan. Yang keempat, membutuhkan ketepatan dan keselarasan dalam pemilihan warna dan tema yang akan digunakan. Lalu yang terakhir, kesalahan yang terdapat di media visual tidak dapat diubah secara cepat. Baiklah, untuk alasan mengapa pembicara belum menerapkan visualisasi, kelompok kami memiliki 3 poin alasan, yang itu yang pertama, kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam pembuatan visualisasi data atau materi. Jadi alasannya karena kurangnya pengetahuan serta keterampilan terkait teknologi IT itu sendiri dalam mengaplikasikan alat bantu atau tools untuk pembuatan visualisasi data atau poin penting dari presentasi itu sendiri. Yaitu yang lalu poin kedua, ada preferensi pembicara yang terbiasa dengan penjelasan poin-poin tanpa visualisasi data. Menurut kami, karena mungkin sudah terbiasa dengan hanya menjelaskan menggunakan poin-poin tanpa memvisualisasikannya, sebenarnya visualisasi data itu sendiri menjadi penyederhana data yang kompleks sekalipun, sehingga siapapun bisa memahaminya dengan mudah. Dengan data yang mudah dipahami, maka memungkinkan audiens atau pemangku kepentingan dapat mengambil keputusan dengan cepat. Untuk itu, diperlukannya sebuah presentasi bisnis yang baik. Maka diperlukan pemahaman dan penguasaan teknik dalam melakukan visualisasi. Yang adapun poin terakhir yaitu kurangnya penguasaan teknik presentasi menggunakan visualisasi. Eee, dengan visualisasi ini audiens akan mudah memahami apa yang disampaikan oleh pembicara. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga presentasi kami dapat memberikan manfaat yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.